Oke, selamat pagi adik-adik kelas tunas A, B, dan C. Morning. Dan selamat pagi ke kakak sekolah minggu dan juga Kak Kristina. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dalam sukacita yang besar. Dan lihat nih, kakak punya boneka kecil nih, cinta dari Tuhan. Tuhan baik sekali kepada kita dan selalu akan baik. Nah, adik-adik, kita akan dimulai dengan Kak Andrew, boleh firman Tuhannya dari Roma 2 akan dibacakan oleh adik Esther. Roma 12 ayat 11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, luar biasa ya adik-adik ya, pesannya janganlah sampai kita kendor ya. Terus ikut sama Tuhan. Dan mari sekarang kita memuji Tuhan, adik-adik dengan semangat. Boleh bangkit berdiri dan kita menyanyikannya sama-sama ya. Satu gini ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita ulangi sekali lagi dari paling atas ya, adik-adik. Ayo bersemangat mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Wah, adik-adik, indah sekali lagunya ya. Bahwa kita harus mengikut Yesus dan ku tak ingkar. No turning back. Luar biasa. Tuhanlah luar biasa, adik-adik ya. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam doa dipimpin oleh Clarissa. Adik Clarissa akan memimpin kita ke dalam doa. Mari adik-adik. Adik Clarissa silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh kakak-kakaknya. Berkati juga agar mereka dapat mengajarkan dan menyampaikan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Clarissa. Ya, adik-adik, hari ini ibadah ya, nanti firman Tuhannya disampaikan oleh Kak Andrew. Kenalkan sama Kak Andrew yang keren itu, Kak Andrew yang rajin, kakak kenal udah puluhan tahun. Luar biasa deh Kak Andrew ini, multi talent ya. Adik-adik terus harus mengasah talentnya ya. Kak Andrew tuh bisa komputer, bisa bercerita, bisa banyak hal. Dan Kak Andrew itu tidak pernah deh aku lihat selama puluhan tahun ini kendor ya. Benar-benar rajin, ingin terus melayani dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi lagunya gini, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, gitu ya. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, kalau sudah ada ini, PPT-nya boleh Kak, bersaksi terus. Sekarang udah pujian. Ya, silakan sudah bisa. Kalau gitu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya adik-adik, kita harus terus bersaksi terus. Dari mana? Dari perilaku kita sehari-hari. Dari apa yang kita perbuat kepada orang lain. Pekahkah kita kepada orang yang lagi susah, yang lagi murung, yang lagi sedih, kita di sana menjadi orang yang baik, bisa membantu, bisa menolong ya. Jadi dari situ bisa terlihat bahwa kita juga orang lihat, oh ini orang baik ya. Kenapa baik gitu ya? Karena memang baik ya adik-adik ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Dan kita memuji Tuhan terus ya. Adik-adik sebelum masuk ke firman Tuhan, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan ya, dan setia melakukannya, mematuhinya, hidupnya mulia ya. Ini adalah lagu kita pujian berikutnya. Setelah itu nanti akan diserahkan kepada siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Silakan ke Andrew. Oke, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali hari ini kakak saya dulu bisa berjumpa lagi dengan adik-adik ya. Kita mau belajar satu hal yang baru hari ini, temanya melayani Tuhan lewat kesaksian. Ya, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, para anak-anak tunas yang berduduk sekolah minggu untuk berbakti beribadah. Tuhan sebentar kami akan belajar sebagian firman-Mu. Bapak itu berkatilah hamba-Mu yang akan membawakannya, Bapak itu yang berkatilah anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah apa yang hamba-Mu sudah persiapkan bisa disampaikan dengan mudah dan bahasa yang mudah dengan anak. Dan kami berdoa, amin. Oke, adik-adik. Sebelum kita mulai, kakak mau kasih lihat ke gambar. Mic-nya adik-adik nyala semua, kakak nggak off ya. Adik-adik boleh jawab. Ini gambar apa adik-adik? Dari gambar ini apa yang adik-adik bisa ceritakan? Ada yang mau mencoba? Dari gambar ini adik-adik, apa yang bisa adik-adik ceritakan? Sebuah tanggapan gitu ya. Buat tanggapan. Oke, Joel. Ya, membuat tanggapan. Apalagi yang lain? Ya. Oke. Ya, seperti kata Joel tadi, gambar yang ini adalah gambar orang sedang mencari informasi, mencari review. Ya, kalau kalian biasanya mau membeli barang atau mau mengunjungi suatu toko atau mungkin nonton film gitu ya, pasti akan mencari review dari orang-orang yang udah melakukan hal itu, udah melakukan nonton, membeli barang gitu ya. Apakah review itu bagus? Apakah kita mau beli barang di satu toko tertentu, apakah toko itu bisa dipercaya? Bisa kita lihat review, kita lihat review gitu ya. Nah, bisa juga
kita bilang orang-orang ini adalah yang kita cari adalah kesaksian dari orang-orang yang sudah membeli di toko tertentu, kesaksian orang-orang yang sudah menonton film tertentu, gitu ya. Nah, tadi kata singgung kesaksian. Kesaksian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesaksian itu adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang ya, yang menyaksikan suatu kejadian secara langsung. Jadi saksi itu mau pasti berhubungan dengan secara langsung. Adik-adik ada yang pernah jadi saksi nggak di suatu pengadilan? Belum pernah ada ya? Beberapa tahun yang lalu kakak pernah jadi menjadi saksi dalam suatu kejadian di pengadilan. Dan ketika ditanya, gitu ya, pasti ditanyakan apakah kamu menyaksikan secara langsung kejadian tersebut, gitu ya. Jadi saksi itu orang-orang yang berhubungan menyaksikan satu kejadian secara langsung. Oke. Nah, apa berhubungan dengan Kristen, gitu ya? Kesaksian di dalam agama Kristen itu adalah memaparkan tentang firman Allah yang nyata dan ini kita alami dalam kehidupan pribadi kita, gitu ya. Kayak tadi kita alami sendiri, berarti kita alami dalam kehidupan pribadi kita. Kita akan buka Alkitab kita adik-adik, saya akan tampilkan juga di layar dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua, ya. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku di atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hubungan karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, di sini kakak mau ayat 1 ayat 8 yang pertama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya. Apa jangan malu? Yang kedua karena Dia yang sudah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Oke. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bersaksi? Kita harus bersaksi karena itu adalah perintah Allah sendiri. Selain di ayat tadi ada di dalam Matius 28 ayat 19. Jadi bisa baca ya. Nah, itu apa perintah Allah? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak percaya, atau kita pasti akan taat pada perintah yang diberikan. Kita sebagai anak-anak, kalau orang tua kita mengatakan suatu perintah, pasti kita akan melakukan. Gitu ya. Kita akan berusaha melakukan perintah yang orang tua kita berikan. Gitu ya. Sama, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk bersaksi. Otomatis sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus bersaksi. Kenapa? Ya, itu tadi karena perintah. Yang pasti bersaksi apa yang dapat kita saksikan? Yang kita saksikan otomatis adalah tentang Tuhan, tentang Allah yang sudah baik buat kita, jujur sama kita. Bukan kitanya yang kita saksikan. Jadi kita ketika bersaksi kita menceritakan tentang Tuhannya supaya pada akhirnya orang yang belum percaya itu bisa kenal Tuhannya. Yang kedua, itu merupakan aksi nyata atas pertumbuhan iman kita. Ya, ayatnya ada dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai 26 kita baca. Di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tugas untuk bersaksi, tema kita hari ini. Ya. Nah, otomatis kalau kita mengaku kita sebagai anak Tuhan, kita sudah menerima juru selamat, kita punya tugas kita bersaksi. Kalau kita nggak bersaksi, kita nggak melakukan kesaksian, ya, untuk jenisnya, sama aja dengan bahasa gampangnya Kristen kita adalah Kristen KTP. Di KTP kita nanti kalian sudah gede, kalian beragama Kristen, tulis, gitu ya, tapi kalian tidak melakukan apa yang jadi tugas kita, gitu ya, apa yang
kosong, sama juga mati, gitu ya. Jadi nggak ada artinya gimana kita kalau kita melakukan perbuatan kita itu salah satu perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, salah satu itu adalah bersaksi. Yang ketiga, kenapa kita harus bersaksi adalah karena itu merupakan bentuk kasih kita terhadap sesama. Itu ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bentuk kasihnya dalam hal apa sih? Kita udah belajar dari minggu-minggu sebelumnya kalau kita sudah mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Kita sudah menerima anugerah yang nggak bisa kita tolak. Ya. Nah, ketika kita menerima anugerah atau ketika kita menerima hadiah, gitu ya, biasanya otomatis kita akan menceritakan kebaikan orang yang memberikan hadiah atau anugerah itu buat kita. Oke. Apalagi nih, kita sudah mendapatkan yang namanya jaminan keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan otomatis kita menceritakan anugerah yang kita sudah terima, anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus kita. Oke. Tujuannya apa? Supaya orang yang percaya, yang belum percaya bisa percaya pada akhirnya. Nah, tadi di ayat tadi dikatakan Tuhan yang memampukan kita. Kita seringkali apa sih yang menghambat kita gitu nggak mau bersaksi? Mungkin salah satunya kita merasa malu. Salah satunya saya nggak mampu kok, saya nggak bisa bersaksi. Atau saya takut jauhin sama teman-teman saya kalau saya menceritakan firman Tuhan. Itu yang hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak baik kalian di dalam usia remaja ini sangat penting yang namanya pertemanan. Ya, tapi tadi firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi kita kemampuan, Tuhan memberi kita kekuatan untuk bersaksi. Jadi jangan takut. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersaksi, apa yang kita harus lakukan? Ya, gimana caranya bersaksi? Yang pertama, kita bersaksi dalam segala aspek kehidupan kita. Itu dalam hal apa aja? Ada dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan tindakan kita sebagai orang Kristen itu pasti akan dilihat, akan disorot oleh sekitar kita. Ya. Secara otomatis, ketika kita melakukan dosa, itu akan dilihat. Oh, orang Kristen ini berdosa. Ketika kita bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, orang akan dilihat, oh Tuhan itu ternyata baik. Karena segala kegiatan kita, aktivitas kita akan disorot oleh orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk bersaksi adalah melalui karunia. Minggu lalu Kak Ronald sudah membahas gitu ya. Dikatakan kalau setiap kita minimal punya satu talenta. Kita menggunakan talenta itu untuk mengembangkan, untuk dikembangkan. Tujuannya untuk semakin menjadi berkah. Gitu ya. Tentunya talenta kita gunakan itu jangan membuat kita sombong. Tetapi itu bisa digunakan untuk mengenalkan Tuhan kita. Salah satu contohnya, misalnya yang jago dalam pelajaran matematika, dalam pelajaran fisika, bisa mengajarkan teman-temannya yang nggak mampu, tapi jangan sombong. Yang pintar nyanyi, bisa ikut lomba seperti yang ada di layar. Kita mau merayakan Paskah, kita mau merayakan Jumat Agung, ada lomba-lomba yang bisa adik-adik ikuti. Ada baca puisi, ada nyanyi, ada storytelling gitu ya. Kita bisa ikuti, kita gunakan talenta kita dengan memuliakan Tuhan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Atau nanti tahun depan kan akan masuk ke komisi remaja. Di komisi remaja banyak sekali kegiatan yang bisa adik-adik ikuti. Ada band, ada paduan suara, ada drama, ada pelawatan, dan banyak yang lain. Gitu ya. Pergunakan itu untuk menggunakan wadah yang diberikan oleh gereja untuk mengembangkan talenta kita. Supaya tujuannya kita bisa bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita melalui apa yang kita lakukan. Ya. Nah, di layar adik-adik ada orang-orang yang terkenal. Ya. Yang pertama ada Bunda Teresa. Bunda Teresa kita kenal dia dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-orang yang tidak ada dokter nih terkenal dengan kegiatan itu dengan rumah sakit Akunia. Yang ketiga yang belum lama ini cukup menarik perhatian gitu ya, ada seorang yang bernama Manulung atau dikenal dengan Manulung. Dia seorang aktivis yang diakui oleh dunia gitu ya, sampai dibuatkan boneka Barbie-nya. Ya, adik-adik bisa searching.
dia melakukan dia membuka sekolah untuk di dalam dan daerah-daerah. Dia ingin diakui dan dia dibuat mereka berbincang beserta dengan beberapa orang lain di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, melalui orang-orang ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita bersaksi menggunakan segenap diri kita seperti apa yang sudah Tuhan persiapkan buat kita. Kakak mau menutup ibadah firman Tuhan hari ini dengan kesaksian juga, karena bertema kita hanya bersaksi, kakak juga bersaksi. Ya, kakak mau menceritakan apa yang kenapa kakak menjadi guru sekolah minggu pada akhirnya. Bisa dimulai ketika seusia kakak, seusia kalian, kelas 7 gitu ya, kelas 7 ketika itu kakak sekolah minggu seperti biasa ketika mau naik komisi remaja ada camp gitu ya, ada camp anak. Di situ ketika di camp anak itu adalah pertama kalinya kakak menerima Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Itu pertama kalinya menerima Yesus sebagai juru selamat di camp anak ketika Katolik. Ya, ketika Katolik ada panggilannya. Itu pertama kali kakak menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau kakak bisa di sini gitu ya, itu nggak lain adalah karena Tuhan Yesus. Karena anak-anak kelas Nabi pada pernah ceritain. Ketika kecil kakak bukanlah anak yang baik. Gitu ya. Kakak udah kenal yang namanya minuman keras dari kelas 6 SD, lebih muda dari kalian. Kakak pertama kali nonton film porno itu kelas 4 SD. Kakak pernah nyoba rokok dari SD. Gitu ya. Ketika camp anak itu semua kakaknya itu semua berusaha dan kakak tidak berubah. Menjalani kehidupan kakak setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat, dulu sebelum masuk komisi remaja ada yang namanya taruna 2 tahun, kalian masih setelah tunas masih di bawah komisi anak sebelum masuk komisi remaja. Di situ kakak mulai belajar, mulai ambil bagian untuk pelayanan. Awal-awalnya kegiatan kakak untuk pelayanan masih simpel. Kakak-kakak sekolah minggu yang dulu masih ingat, kalau kita mau kebaktian kita harus menyiapkan bangku dan itu harus dipindahkan dari ruangan lantai 2 ke lantai 3. Nah itu yang kakak lakukan dari dulu kala. Pindahin bangku, naik turun sebelum ibadah, selesai ibadah. Lama kurang lebih setahunan. Setahun 2 tahun lah. Nah, ketika di kelas 3 SMP, itu kelas 10 berarti kelas 9 berarti kalian ya. Itu ditawarkan, kita akan ke komisi remaja, naik ke komisi remaja. Ketika naik ke komisi remaja, ketika itu kakak memilih, kakak nggak mau deh, kakak nggak berpikir waktu itu ke komisi remaja. Gitu ya. Jadi kakak mengambil pilihan untuk melayani komisi anak, tapi kakak belum jadi guru. Di SMA ketika berarti masuk SMA, kakak mulai berpelayanan, bukan lagi ngangkat-ngangkatin bangku, gitu ya. Kakak mulai belajar soal sistem dari situ, dari SMA kelas 10, kakak mulai belajar melakukan aktivitas kakak melakukan soal sistem. Sampai akhirnya pada tahun 2004, kakak memutuskan untuk jadi guru sekolah minggu. Gitu ya. Nah, dari perjalanan hidup kakak gitu, kalau kakak rasakan itu bukan ketika istilahnya senakal apapun kita, sebadar apapun kita, ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi pelayannya, kita nggak akan bisa menolak. Kita nggak bisa menolak. Jujur sebenarnya kita menjadi pelayan ya kakak, kita bisa bersaksi. Gitu ya. Nah, kakak punya ayat hafalan hari ini. Udah lama kita nggak ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ada dari Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gitu ya. Tadi kakak bersyukur ketika awal opening, Kak Tunggul mengatakan ya karena kakak akan bisa multi-talent, yaitu yang kakak katakan, kakak bisa multi-talent, kakak bisa seperti ini, bukan karena kakak, tapi seperti tadi seperti artinya bapak katakan, Tuhan yang memampukan kakak. Terangnya kakak bercahaya karena Tuhan, supaya yang dikenal bukannya KN-nya, tapi Tuhannya yang sudah berbuat banyak untuk kita. Ya, ini hafalan kita, Matius 5 ayat 16, coba kita hafalkan. Ini buat depan, kebetulan kakak yang akan bikin pujian, kita akan coba menghafalkan ayat ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang bersaksi. Kami sebagai anak-anak-Mu diminta untuk bisa menceritakan tentang kebaikan-Mu, menceritakan tentang pengalaman kami yang sudah kami alami akan Tuhan. Pada
akhirnya dengan kesaksian kami baik dalam hal kehidupan sehari-hari melalui penggunaan talenta yang kami miliki, supaya pada akhirnya Engkau saja dimuliakan, supaya pada akhirnya orang-orang yang belum mengenal Engkau bisa mengenal Engkau. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah, tapi kami mau belajar, kami berusaha tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Andrew. Tuhan, terpujilah Tuhan, di mana adik-adik tadi kita dengarkan kesaksian Kak Andrew ya, di mana pada saat remaja, pada saat camp anak, dan sampai sekarang. Kerinduan kami, adik-adik juga akan terus mempersembahkan diri kalian dan mau untuk mengasah talenta kalian, dan kemudian suatu ketika segera bisa bersama-sama melayani di komisi remaja nanti ya. Nah, adik-adik saatnya sekarang adalah persembahan. Uangnya bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian amplopnya dimasukkan ke dalam kotak ini. Nah, nanti adik-adik pada saat kita sudah bisa beribadah secara langsung di gedung gereja, adik-adik bisa menyampaikannya kepada kakak-kakak sekolah minggu atau minta tolong kepada papa atau mama atau keluarga lain yang bisa mentransfernya ke nomor-nomor rekening yang ada di layar ini. Ya, adik-adik bisa melaksanakan persembahannya. Terima kasih, dan kita akan menyambutnya dengan satu pujian, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pujikan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, mari kita menaikkan doa persembahan kita, kemudian nanti akan dilanjutkan doa penutup dan juga salam berkat oleh Kak Andrew, dan kita bersama-sama nanti menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, Tuhan sangat-sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan untuk ini semua. Dan kiranya persembahan yang kami sampaikan yang juga asalnya daripada Engkau boleh dipergunakan untuk terus memperluas kerajaan-Mu di dalam pelayanan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian. Biarlah apa yang kami pujikan hari ini, apa yang kami dengar firman-Mu hari ini bisa kami gunakan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan, jika sebentar kami juga bisa dengan yang lain, kami mengikuti Petrus, Engkau pimpin dan berkatilah kami sepanjang sisa hari ini, sepanjang kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini kami bisa beristirahat, dan besok kami bisa bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk kembali memuliakan nama-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan, haleluya.